Berakar di persimpangan jalan agresif metal dan beat-driven hip-hop, Linkin Park menjadi salah satu aksi paling sukses di awal abad ke-21 dengan menggabungkan elemen dari berbagai genre, memasukkan rap hardcore, punk parau, elektronik atmosfer, dan bahkan pop yang dipoles. Meskipun dibebani dengan sebutan genre nu metal dan rap rock yang sering dicemooh, mereka segera berkembang melampaui asosiasi itu menjadi bintang yang lebih kompleks. Seperti nama band asli dan judul album debut mereka adalah campuran kekuatan yang mengandalkan interaksi vokal antara penyanyi Chester Bennington dan rapper Mike Shinoda, seperti pada instrumentasi yang melapisi efek DJ Han di atas gitar diproses dan perkusi berdebar. Tidak peduli arah mereka, rasa sakit dan katarsis tetap menjadi inti mereka. Dari puncak komersial album terobosan multi-platinum mereka yang dipengaruhi hip-hop yaitu Hybrid Theory dan Meteora ke fase elektronik singkat yaitu atau Satsuns, dan akhirnya ke momen pop terakhir mereka tetap berada di depan kurva tanpa mengorbankan bobot atau kesuksesan grafik. Berbulan-bulan setelah perilisan album ke-7 dan terakhir mereka sebagai line-up pendiri, vokalis Chester Bennington meninggal, dan menutup buku selama hampir 2 dekade yang mencakup 5 album pemuncak tangga lagu dan puluhan juta rekaman terjual di seluruh dunia. Awalnya drummer Rob Bourdon, gitaris Brett Delson, dan vokalis Mike Shinoda bersekolah di sekolah menengah di California Selatan, di mana mereka membentuk band rap rock bernama Zero pada tahun 1996. Kemudian basis Dave Farrell, Mark Wakefield, dan mahasiswa seni bernama Joseph Hahn bergabung segera setelah itu, dan band ini merayu berbagai label saat bermain pertunjukan kampung halaman di Los Angeles. Beberapa perusahaan menyatakan minatnya pada demo tip self-titled Zero, yang mendorong Wakefield untuk meninggalkan line-up. Lalu ketika penyanyi pengganti Chester Bennington naik pada tahun 1998, dan berbagi tugas vokal dengan Shinoda dalam apa yang akan menjadi bagian penting dari suara khas mereka berganti nama menjadi Hybrid Theory dan mengeluarkan EP Eponymous. Mereka masih berjuang untuk menemukan penonton, dan mereka akhirnya menarik perhatian Warner Bros. Dan memilih nama baru yaitu Linkin Park. Dengan dukungan dari wakil presiden Warner Bros. Bernama Jeff Blue, band ini masuk studio dengan Don Gilmore tak lama kemudian untuk merekam apa yang akan menjadi sukses besar di seluruh dunia yang bersertifikat berlian. Linkin Park memberi judul album debut mereka Hybrid Theory, sebuah penghargaan untuk masa lalu band dan merilis rekaman selama musim gugur tahun 2000. Lagu Crawling dan In the End menjadi hit radio besar-besaran, bahkan lagu terakhir menduduki puncak tangga lagu modern rock Amerika sementara memuncak di nomor 2 di Billboard Hot 100. Kemudian Linkin Park bergabung dengan Family Values Tour dan memainkan pertunjukan dengan Cypress Hill, memimpin grup untuk mencatat lebih dari 320 pertunjukan pada tahun 2001 saja. Datang Januari tahun 2002, Hybrid Theory telah menerima 3 nominasi Grammy dan terjual lebih dari 7 juta kopi. Kemudian penjualan mencapai 10 juta dan menghasilkan album menjadi status berlian yang menjadikan album Hybrid Theory salah satu debut paling sukses yang pernah ada. Meskipun kenaikan mereka meroket, Linkin Park menghabiskan sisa tahun dengan bersembunyi di studio rekaman dan bekerja dengan produser Don Gilmore pada album lanjutan. Sementara itu rilisan musim panas yang tepat waktu dari Platinum Reanimation membantu menenangkan penonton band yang bersemangat dan menawarkan versi remix dari lagu-lagu Hybrid Theory oleh wajah-wajah terkenal dari band seperti Korn, Deftones, Orgy, Jurassic 5, The Roots, Taproot, Marilyn Manson, Staind, dan Deleted Pebbles. Menghadapi ekspektasi yang luar biasa, upaya sophomore resmi mereka berjudul Meteora tiba pada Maret tahun 2003. Rekor pemuncak tangga lagu ini melahirkan beberapa hits rock modern termasuk lagu berjudul Numb, Somewhere I Belong dan Breaking the Habit, yang melanjutkan crossover band ini. Naik banding secara bersamaan masuk chart di Hot 100. Linkin Park sekali lagi mendukung album dengan tur yang cukup, termasuk pertunjukan dengan tur revolusi tahunan kedua project yaitu festival perjalanan band yang awalnya diluncurkan pada tahun 2002, dan pertunjukan tambahan dengan orang-orang seperti Metallica dan Limp Bizkit. Live in Texas dirilis untuk mendokumentasikan kekuatan band sebagai aksi tur, dan rekan satu band menangani berbagai proyek pribadi sebelum mulai mengerjakan proyek remix kedua. Dirilis pada tahun 2004, Collision Course menemukan band berkolaborasi dengan rapper Jay-Z, menghasilkan sejumlah mashup yang diambil sampel dari katalog kedua artis.
Collision Course menduduki puncak tangga lagu setelah dirilis. Jay-Z melanjutkan hubungannya dengan band dengan meminta salah satu pendiri bernama Mike Shinoda untuk mengeksplorasi kemungkinan hip solo. Lalu dia melakukannya dan menjuluki proyek Fourth Minor dan merilis The Rising Tide pada 2005 dengan Jay-Z sebagai produser eksekutif. Linkin Park kemudian berkumpul kembali pada tahun 2006 untuk mulai mengerjakan album studio ketiga, di mana Shinoda berbagi kredit produksi dengan Rick Rubin. Lalu Minutes to Midnight lahir, musik rock yang lebih tradisional yang sebagian besar meninggalkan ciri khas hip-hop mereka dan memulai debutnya di nomor 1 di beberapa negara dan menelurkan single top 10 menyumbangkan tema untuk Lalu pada tahun 2010, band ini kembali ke studio dengan Rubin untuk memproduksi album studio keempat mereka. Memutar keluar jalur, atau Satsuns adalah proyek eksperimental bidang kiri yang sebagian besar berbasis di ambien elektronika yang membagi penggemar mereka. Namun demikian, single The Catalyst dan Waiting for the End sama-sama menjadi hit di puncak tangga lagu. Tahun berikutnya Bennington menyatakan keinginan band untuk lebih fokus mengeluarkan materi baru daripada mempertahankan jadwal tur yang melelahkan, dengan band memiliki tujuan merilis album baru setiap 18 bulan. Linkin Park memenuhi janji itu pada tahun 2012 dengan album kelima mereka yang diproduseri oleh Rick Rubin berjudul Living Things, yang menampilkan sesuatu dari kembalinya suara bibrida mereka dahulu kala. Setelah rilis bulan Juni, album debut itu memuncak di tangga lagu Billboard, dan terjual lebih dari 223.000 eksemplar dalam minggu pertama. Ini akan segera bersertifikat emas dan single Burn It Down, Lost in the Echo, dan Castle of Glass mempertahankan kehadiran band di tangga lagu internasional. Saat Linkin Park mulai mengerjakan album studio ke-6 mereka pada musim semi 2013, Bennington mengumumkan bahwa ia menggantikan Scott Weiland sebagai vokalis utama Stone Temple Pilots. Dia tidak meninggalkan Linkin Park, melainkan berencana berada di kedua grup secara bersamaan. Bennington menggarisbawahi komitmennya pada kedua band pada Oktober tahun 2013 dengan merilis EP debutnya dengan STP, High Rise, dan tampil bersama Linkin Park di album Remix Recast pada bulan yang sama. Single utama album terakhir berjudul A Light That Never Comes yang direkam bekerja sama dengan DJ Steve Aoki menjadi hit klub di seluruh dunia. Pada Juni tahun 2014, Linkin Park meluncurkan The Hunting Party, album yang diproduksi oleh anggota band itu sendiri terinspirasi oleh punk, metal, dan hardcore yang mereka dengarkan saat remaja. Koleksi yang dihasilkan yaitu keras, mentah, dan berat, menampilkan penampilan tamu oleh Tom Morello, Daron Malakian dari System of a Down, Page Hamilton dari Helm, dan legenda hip-hop bernama Rakim. Meskipun berada di luar posisi teratas di tangga lagu AS, lagu itu mencapai nomor 1 di setengah lusin negara di seluruh dunia dan menjadi salah satu penjual terbesar tahun itu di kalangan hard rock. Setelah promosi untuk The Hunting Party selesai, band ini kembali ke papan gambar untuk tindak lanjut. Ketika Linkin Park keluar dari studio pada tahun 2017, mereka disertai dengan perubahan drastis dalam suara mereka yang terbukti memecah belah. Single utama berjudul Heavy yang merupakan sebuah duet yang menampilkan penyanyi Ciara dan produksi oleh penulis lagu pop Julia Michaels dan Justin Tranter, adalah cita rasa yang akan datang pada upaya ketujuh band, yaitu One More Light. Terlepas dari lintasan pop yang jelas, itu menjadi album nomor 1 kelima mereka dan segera disertifikasi emas. Hampir 2 bulan setelah rilis dan 1 minggu sebelum memulai tur besar Amerika, Bennington ditemukan tewas di rumahnya di California Selatan pada saat dia berusia 41 tahun.